Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Tasya Tatokulandari dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta yang di kesempatan kali ini akan mengajar bahasa Arab. Sebelum dimulai, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Nah, apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Walaupun dengan keadaan seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat adik-adik untuk tetap semangat mencari ilmu. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai isim istifham. Di sini, apakah ada yang tahu apa sih itu isim istifham? Iya, betul. Isim istifham itu adalah kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Arab ya. Sebelum memulai pembahasan hari ini, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui kata tanya dalam bahasa Arab atau apa saja isim-isim istifham. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan kata tanya dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan kalimat dengan menggunakan isim-isim istifham. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah metode konvensional atau metode ceramah. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Isim istifham atau kata tanya termasuk isim mabni. Apa sih itu isim mabni? Isim mabni adalah isim yang harokat akhirnya tidak dapat diubah-ubah. Isim istifham terletak di awal kalimat. Isim istifham terletak di awal kalimat. Dan isim istifham boleh diawali dengan huruf jar. Kata tanya dalam bahasa Arab sebenarnya sama saja dengan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Seperti ada, siapa, di mana, apa, kapan, berapa, dan kenapa. Dan kata tanya sangat sering digunakan oleh setiap orang untuk menanyakan hal-hal yang sesuai konteks pembicaraan. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, ada man, yang artinya siapa. Man artinya siapa, yang digunakan untuk menanyakan seseorang yang belum diketahui namanya. Contohnya, man tolibun jadidun. Man tolibun jadidun. Siapa murid baru itu? Man artinya siapa, tolibun artinya murid, dan jadidun artinya baru. Jadi, man tolibun jadidun, siapa murid baru itu? Di contoh kedua, man kana zamiluka, man kana zamiluka, siapa kawanmu? Yang kedua, ada ma atau maza. Ma atau maza, yang artinya apa? Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal atau bertanya untuk mengetahui sesuatu. Contohnya, madinuka, madinuka, apa agamamu? Madinuka, apa agamamu? Di contoh kedua, mari kita lihat ma fi akibati atau ma za fi akibati, yang artinya apa yang di dalam tas itu? Yang ketiga, mata atau kapan. Mata, kapan, digunakan sebagai alat bertanya yang berhubungan dengan waktu lampau, saat ini atau sekarang, atau yang akan datang. Kita lihat contohnya. Mata tazhabu ila madrasah? Mata tazhabu ila madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Mata artinya kapan, tazhabu artinya kamu pergi, ila artinya ke, dan madrasah artinya sekolah. Contoh yang kedua, mata iktibar. Mata iktibar, kapan ujiannya? Contoh lainnya,
Mata tazhabu ila Surabaya? Mata tazhabu ila Surabaya? Kapan kamu pergi ke Surabaya? Seperti contoh yang tadi. Mata, kapan? Tazhabu, kamu pergi. Ila, ke, dan Surabaya, kota Surabaya. Jadi, mata tazhabu ila Surabaya? Kapan kamu pergi ke Surabaya? Cukup mudah, bukan? Yang keempat, kaifa. Artinya, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan suatu kabar atau suatu keadaan. Contohnya, kaifa natijatuka? Kaifa natijatuka? Artinya, bagaimana nilaimu? Contoh yang kedua, kaifa halu usratika? Kaifa halu usratika? Artinya, bagaimana keadaan keluargamu? Atau yang sering kita dengar yaitu kaifa haluk? Kaifa haluk? Artinya, bagaimana keadaanmu? Atau kayak lebih mudahnya, apa kabar? Seperti itu. Yang kelima, aina. Artinya, di mana? Aina, di mana? Digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, aina baituka? Aina baituka? Di mana rumahmu? Contoh kedua, aina Aisyah? Aina Aisyah? Artinya, di mana Aisyah? Kalau kemana, bahasa Arabnya ila aina. Kemana? Ila aina. Ila artinya ke dan aina di mana. Jadi, di mana? Ila aina. Contohnya, Aisyah, ila aina anti? Aisyah, ila aina anti? Aisyah, kamu mau kemana? Kalau dari mana? Min aina. Dari mana? Min aina. Min artinya dari, dan aina artinya mana. Jadi, min aina, dari mana? Contohnya, anti min aina? Anti min aina? Kamu dari mana? Nah, bagaimana adik-adik sejauh ini? Apakah adik-adik sudah paham semua? Bagus sekali. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi nih isim-isim istifham. Jadi simak video selanjutnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Coba kakak tes ya. Bahasa Arabnya kapan apa? Bagus. Iya, kapan bahasa Arabnya mata. Kalau siapa? Bagus. Man artinya siapa. Siapa bahasa Arabnya man. Coba sekali lagi ya. Bahasa Indonesianya aina. Betul, aina bahasa Indonesianya di mana? Oke, langsung aja kita lanjut ke selanjutnya. Yang keenam, kam. Artinya berapa? Kam artinya berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, kam taliban fi fasli? Kam taliban fi fasli? Berapa murid di dalam kelas? Berapa murid di dalam kelas? Contoh kedua, kam kimatu jawali? Kam kimatu jawali? Berapa harga handphonemu? Berapa harga handphonemu? Kam, berapa? Kimatu, harga. Jawali, handphone. Jadi, kam kimatu jawali? Berapa harga handphone? Contoh selanjutnya,
Kam kitaban astaroita. Kam kitaban astaroita. Berapa buku yang kamu beli? Kam artinya berapa, kitaban artinya buku, dan astaroita artinya kamu beli. Jadi, kam kitaban astaroita adalah berapa buku yang kamu beli. Nah, contoh yang paling sederhana yang sering akan kita gunakan ketika ingin menanyakan suatu harga, yaitu kam haza, berapa ini? Kam haza, berapa ini? Yang ketujuh, ada limaza, artinya mengapa. Limaza artinya mengapa, digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, limaza ta'akharta, limaza ta'akharta, mengapa kamu terlambat? Contoh yang kedua, limaza tadrusu lughatal arabiyyah, limaza tadrusu lughatal arabiyyah, mengapa kamu belajar bahasa Arab? Limaza artinya mengapa, tadrusu kamu belajar, lughatal arabiyyah bahasa Arab. Jadi, limaza tadrusu lughatal arabiyyah, mengapa kamu belajar bahasa Arab? Yang kedelapan, hal, artinya apakah. Hal artinya apakah, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang sudah diketahui namun ingin meyakinkan si penanya. Contohnya, hal haza miftahuka, hal haza miftahuka, apakah ini kuncimu? Apakah ini kuncimu? Hal, apakah, haza ini, dan miftahuka, kuncimu. Hal haza miftahuka, apakah ini kuncimu? Hal tahmilu fulus, hal tahmilu fulus, artinya, apakah kamu membawa uang? Kata tanya apakah atau kata tanya hal itu bisa dijawab dengan dua pilihan. Yang pertama ada na'am atau artinya iya, atau dengan la, artinya tidak. Yang kesembilan ada a atau apakah. Sama seperti hal tadi, namun hanya berbeda pada hurufnya saja, tapi masih dalam satu fungsi yang sama, menanyakan sesuatu yang sudah tahu, tapi hanya ingin meyakinkan si penanya. Nah, contohnya mari kita lihat. Ahazihi kita buka. Apakah ini tulisanmu? Contoh lagi. Atusoli maghriba fi masjid. Atusoli maghriba fi masjid. Apakah kamu sholat maghrib di masjid? Nah, itu dia isim istifham atau kata tanya dalam bahasa Arab. Semakin kalian latih kemampuan bahasa Arab kalian akan pasti jago dan semakin lancar dalam berbahasa Arab. Jadi, tetap semangat ya! Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Insya Allah akan kakak balas. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, sekarang saatnya adik-adik semua untuk menjawab tadribat atau soal-soal yang akan kakak berikan seperti berikut ini. Jangan lupa untuk menyiapkan kertas dan pulpen adik-adik dan silahkan menjawab. Nah, gimana nih kira-kira apakah adik-adik bisa menjawab soal tadi? Saatnya adik-adik semua mencocokkan jawaban kalian dengan berikut ini.
Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung materi isim istifham ini. Semoga setelah apa yang sudah kakak jelaskan tadi bisa dipahami oleh adik-adik semua dan bisa bermanfaat ilmunya, serta semoga bisa diterapkan oleh adik-adik semua dalam percakapan sehari-hari. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah 1. Isim istifham adalah isim mabni, yaitu isim yang harokat akhirnya tidak dapat diubah-ubah. Yang kedua, isim istifham berada di awal kalimat. Yang ketiga, isim istifham digunakan pada situasi atau kondisi yang sesuai. Yang keempat, hal dan a atau yang artinya apakah mempunyai fungsi yang sama, yaitu ingin menanyakan sesuatu yang sudah diketahui namun hanya ingin meyakinkan si penanya. Baik, kita tutup pembahasan hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.